Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk sesi bandarmologi, yaitu temanya kenapa kok bandar bisa memprediksi harga jatuh atau harga naik dengan tepat atau mendekati tepat lah. Ini studi kasus saham Astra atau ASII dengan kapitalisasi pasar yang cukup besar ya. Jadi gini, pertama yang kami maksud bandar adalah yang punya banyak uang. Jadi siapapun itu di pasar modal menurut kami bisa menjadi bandar dengan komposisi dana yang sangat banyak. Yang artinya sekali dia jual saham harga bisa turun, sekali dia beli saham harga bisa naik. Nah itu definisi menurut kami. Oleh sebab itu kalau ada yang punya berbeda kami mohon maaf. Yang kedua, sebetulnya mekanisme ini wajar ya, dan biasa terjadi di dunia nyata pun. Kalau orang banyak uang itu bisa membeli barang dengan banyak sehingga agak langka, kemudian menggelontorkan barang banyak sehingga harganya jatuh, itu biasalah. Dan ini kami hanya menjelaskan saja bagaimana mekanisme ini terjadi, dan itu sah-sah saja. Jadi gini, saham Astra ini atau ASI ini kan fenomenal ya. Kenapa kami katakan fenomenal? Saham dengan kinerja yang bagus ya, walaupun mengalami penurunan itu wajar penurunannya. Dividen besar tapi harganya itu turun terus ya. Jadi ini sesuatu yang fenomenal. Nah pertanyaannya, ada satu prediksi ya yang menyampaikan bahwasanya harga sahamnya Astra akan jatuh sampai ya 4.650 per saham ini. Siapa yang memprediksi ini? Yaitu JP Morgan. Ya, JP Morgan ini prediksinya memang kuat sekali menurut kami. Pertanyaannya kenapa kok bisa kuat banget gitu dia bisa memprediksi. Jadi waktu itu 5.500 tapi kemudian jatuh sampai 4.650. Jadi target harganya diturunkan kembali. Nah kemudian memang ada beberapa faktor kenapa Astra harganya jatuh. Pertama, penjualan mobil, data penjualan mobil anjlok. Dan faktanya kuartal 1 2024 labanya turun. Dolar naik ya. Dolar sudah nembus 16.000. Yang berikutnya recall mobil. Jadi dari Januari sampai April menurut kami itu sentimen negatifnya itu banyak banget dan lain-lain. Sehingga kemungkinan harga sahamnya jatuh cukup besar gitu. Nah, yang kita bahas itu kan kenapa kok dia bisa memprediksi sampai 4.650. Mari kita lihat baik-baik. Prediksi ini dikeluarkan pada tanggal 22 Januari. Ya, ini dirilis Senin pada tanggal 22 Januari. Kita lihat transaksi mulai 1 Januari sampai 19 Januari 19 karena rilisnya Senin kan. Sabtu Minggu kan libur. Mereka sudah melakukan yang namanya aksi apa? Jual dengan masif ini loh. KZ, PK, RX, AK jualan dengan masif. Jadi sebelum keluarnya rilis itu ya, jadi kalau kita lihat chartnya ini, lihat ini kan chart ketika jatuh kan di sini ya, jebret. Tapi dari sini sampai sini mereka udah jualan gitu. Kemudian rilis data itu keluar dan harganya ketika itu jatuh sampai 4.900 sekian saya ingat kami di sini ya. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan lagi? Ini kan harganya nggak sampai 4.600 ya kan. Jadi masih kurang lah istilah katanya lah ya. Pengennya mungkin ayo dong 4.600 gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Borong dulu. Lihat ini borong ini 193 miliar. Ini bukan angka yang kecil loh. Dari Januari sampai 29 Maret. Ya. Jadi beli sehingga
harganya ini mulai 1 2 3 4 5 6 7, pokoknya stabil lah, naik turun di angka 5.000 sampai 5.200. Naik turun stabil. Belum mencapai target penurunan sampai 4.600. Nah, setelah diborong, apa yang kemudian terjadi? Kan jatuh ya. Jatuh ini harganya ketika itu 4.000 udah nyentuh lah 4.800 sekian. Kami ingat. Dia buang gitu loh. Jadi ini kan jualnya nggak kaleng-kaleng 146 miliar, dan ini kayak sejoli gitu AK sama BK itu besar sekali penjualannya sehingga harganya turun. Jadi caranya itu mereka beli lagi kemudian dijatuhkan. Kemudian kalau ada pertanyaan gini, itu kan sama dengan cut loss. Menurut kami beda ya, menurut kami bukan cut loss ini ya intinya distribusi lah, distribusi bagaimana harganya itu turun. Nah, bahkan ya, ini harga saham naik ya, ini ketika sudah keluar pengumuman RUPS bahwasanya dividen saham Astra itu 8% di harga ketika RUPS ya, kan 421 dividennya, itu sekitar 8%. Seharusnya ini menurut kami ya, dan kami memperhatikan detail transaksi ketika itu harga sahamnya naik mungkin sampai, kalau prediksi kami itu sampai 5.300 lah ya, prediksi kami ketika itu. Tapi apa yang terjadi, kayak nggak terima gitu loh, jualan lagi dia, ini jualan lagi. Jadi ketika mau naik dijual, ketika mau naik jual terus seperti itu, kayak nggak terima. Kita bisa buktikan di transaksi bandarmologi ya. Jadi akumulasinya itu small accumulation ya, retail. Memang kita sangat bahagia sebagai retail itu. Aduh 8% rek di harga sekarang, enak ini gitu kan. Apa yang kita tunggu lagi dalam jangka waktu 15 hari ke depan? Kalau misalnya ada mengatakan nanti dividen trap, ini saham bagus gitu loh. Orang-orang pada berpikir gini, kalau turun ya hasil dividen kita belikan untuk saham lagi gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang ingin saya sampaikan kepada retail itu gini. Pertama, saya juga retail, dana kita tidak besar, sehingga kita harus punya konsensus bersama lah, seolah-olah seperti itu. Pertama ya, potensi penurunan yang diprediksi oleh big money itu sangat besar terrealisasi. Kenapa ya? Karena mereka punya uang yang cukup besar juga untuk menjadikan mekanisme itu hampir mendekati kenyataan atau bahkan jadi nyata. Maksudnya kalau tadi prediksi 4.600 sudah menyentuh 4.800, itu sudah hampir mendekati. Yang kedua, kita jangan terlalu pede membeli di harga atas. Misalkan big money ini prediksi harga sahamnya 4.600, kita 5.300 disikat aja ya, jangan seperti itu ya. Jadi sabar di pasar modal itu, sabar. Yang terakhir, mungkin prediksi itu tidak sampai di harga yang diprediksikan, tidak tepat, tapi kemungkinan besar mendekati. Oleh sebab itu di pasar modal kita harus pahami mekanisme semuanya, dan sekali lagi ini sah, wajar. Anda punya banyak uang pun bisa seperti ini ya. Jadi hal-hal yang simpel-simpel saja. Tapi saya ingin menjelaskan bahwasanya inilah yang terjadi di pasar modal, sehingga kita harus paham agar tahu pendekatannya seperti apa, menyikapinya seperti apa, dan kemudian kita bisa mendapatkan cuan di dalamnya. Itu yang paling penting. Ya, jadi sampai ketemu lagi. Ini sesi bandarmologi yang biasanya orang sangat menyukai. Kami pun menyukai kalau hal-hal seperti ini. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, sanggahan, atau hal yang Anda tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, cantumkan di kolom komentar. Kami sangat senang karena biasanya nanti akan kami respon menjadi konten lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Retail pasti bisa. Retail pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.